Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Stikes RSPAD Gatot Subroto, mahasiswi S1 Kebidanan. Kami dari kelompok 4 dan kami mempunyai anggota Krisnawati, Rizmi Fadilah, Musafaah, Ika Setiarini, Sriwidyastuti, Pona Baraatun, Nurul Azira, Putri Desutira, dan saya sendiri Tengku Nazira. Oke, baik, di sini kelompok kami akan menjelaskan penerapan pemeriksaan tanda-tanda vital. Pemeriksaan tanda-tanda vital. Tanda vital merupakan cara yang cepat dan efisien untuk memantau kondisi klien atau mengidentifikasi masalah dan mengevaluasi respon klien terhadap intervensi. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu ada suhu tubuh. Suhu tubuh adalah perbedaan antara jumlah panas yang diproduksi oleh proses tubuh yang jumlah panas yang hilang ke lingkungan keluar. Karena fluktuasi suhu permukaan ini, suhu yang dapat diterima berkisaran dari 36 derajat Celcius sampai 38 derajat Celcius. Suhu normal rata-rata bervariasi bergantung lokasi pengukuran. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi suhu tubuh. Banyak faktor yang mempengaruhi suhu tubuh diantaranya. Yang pertama ada usia, yang kedua ada olahraga, yang ketiga ada kadar hormon, yang keempat irama sirkadian, yang kelima lingkungan, dan yang terakhir stres. Selanjutnya saya akan menjelaskan tempat pengukuran suhu. Ada banyak loh tempat pengukuran suhu inti dan permukaan. Suhu inti dari arteri paru, esofagus, dan kantung kemih digunakan untuk perawatan insentif. Berikut variasi suhu berdasarkan tempat pengukurannya. Yang pertama itu oral, rata-rata 37 derajat Celcius. Yang kedua ada rektal, rata-rata 37,5 derajat Celcius. Dan yang ketiga ada aksial, rata-rata 36,5 derajat Celcius. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul Azira. Yang kedua, ada pemeriksaan nadi atau arteri. Nadi adalah aliran darah yang menonjol dan bisa diraba di berbagai tempat pada tubuh. Nadi merupakan indikator status sirkulasi. Pengukuran denyut nadi meliputi yang pertama frekuensi, yang kedua irama, yang ketiga kekuatan, yang keempat kesetaraan dari setiap denyutan. Terus selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi denyut nadi. Yang pertama latihan fisik, yang kedua obat-obatan, yang ketiga suhu, yang keempat emosi, yang kelima perubahan postur tubuh, yang keenam peredaran darah, yang ketujuh gangguan paru. Selanjutnya ada lokasi pengukuran nadi. Yang pertama ada radialis, yang kedua temporalis, yang ketiga karotis, yang keempat apikal, yang kelima brachialis, yang keenam femoralis, yang ketujuh popliteal, yang ke-8 tibialis, yang ke-9 posterior, yang ke-10 dorsalis pedis. Frekuensi jantung normalnya usia bayi 120 kali per menit, toddler 160 kali per menit, prasekolah 90 kali per menit, usia sekolah 140 kali per menit, remaja 80 sampai 110 kali per menit, dewasa 60 sampai 90 kali per menit. Ketiga, ada pemeriksaan pernapasan. Pernapasan adalah mekanisme tubuh menggunakan pertukaran udara antara atmosfer dengan darah serta darah dengan sel. Mekanisme pernapasan meliputi yang pertama ventilasi, yaitu pergerakan udara masuk keluar paru. Yang kedua difusi, yaitu pertukaran O2 dan CO2 antara alveoli dan sel darah merah. Yang ketiga perfusi, yaitu distribusi oleh sel darah merah ke dan dari kapiler darah. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pernapasan. Yang pertama olahraga, yang kedua nyeri akut dan kecemasan meningkat frekuensi dan ke dalam akibat stimulasi saraf simpatik. Yang ketiga anemia, keempat posisi tubuh, yang kelima medikasi, yang keenam cedera
batang otak mengganggu pusat pernapasan dan menghambat frekuensi dan irama pernapasan. Ada mekanisme pernapasan yang pertama, inhalasi. Normal terjadi proses berikut, diafragma berkontraksi mengempis, tulang iga bergerak ke atas dan keluar, dan sternum bergerak keluar sehingga memperbesar ukuran toraks. Yang kedua, eksalasi. Selama eksalasi, diafragma relaksasi, tulang iga bergerak ke bawah dan ke dalam sternum bergerak ke dalam sehingga memperkecilkan ukuran toraks. Saat paru-paru terkompresi, normalnya proses pernapasan terjadi secara normal dan tanpa usaha. Proses inspirasi pada orang dewasa normal berlangsung selama 1 sampai 1,5 detik dan proses ekspirasi berlangsung selama 2 sampai 3 detik. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengkajian pernapasan, yang pertama, frekuensi pernapasan, yang kedua, kedalaman pernapasan, yang ketiga, irama pernapasan. Frekuensi pernapasan rata-rata normal menurut usia. Bayi baru lahir 35 sampai 40 kali per menit. Bayi 6 bulan 30 sampai 50 kali per menit. Bayi toddler 25 sampai 32 kali per menit. Anak-anak 20 sampai 30 kali per menit. Remaja 16 sampai 19 kali per menit. Dewasa 12 sampai 20 kali per menit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tengku Nazira. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan tekanan darah. Tekanan darah merupakan kekuatan lateral pada dinding arteri oleh darah yang didorong dengan tekanan darah oleh tekanan dari jantung. Nah, aliran darah yang mengalir pada sistem sirkulasi karena perubahan tekanan. Pengkajian tekanan darah dapat diukur baik secara langsung, invasif, maupun tidak langsung, non-invasif. Nah, prinsip pengukurannya, tekanan darah diukur menggunakan sebuah manometer berisi air raksa. Alat itu dikaitkan pada kantong tertutup yang dibalutkan mengelilingi lengan atas atau bladder dan suf. Jenis tekanan darah yang pertama ada tekanan darah sistolik. Tekanan darah sistolik yaitu tekanan maksimum dinding arteri pada saat kontraksi ventrikel kiri. Yang kedua ada tekanan darah diastolik. Tekanan darah diastolik yaitu tekanan minimum dinding arteri pada saat relaksasi ventrikel kiri. Dan yang ketiga ada tekanan arteri atau tekanan nadi. Tekanan nadi yaitu selisih antara tekanan sistolik dan diastolik. Lalu ada faktor yang bertanggung jawab terhadap tekanan darah. Yang pertama ada tahanan perifer. Pada dilatasi pembuluh darah dan tahanan turun, tekanan darah akan turun. Yang kedua ada volume darah. Bila volume meningkat, tekanan darah akan meningkat. Yang ketiga ada viskositas darah. Semakin kental darah akan meningkat tekanan darah. Yang keempat ada elastisitas dinding pembuluh darah. Penurunan elastisitas pembuluh darah akan meningkat tekanan darah. Nah, yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi tekanan darah. Yang pertama ada usia tingkat. Yang kedua ada stres, ansietas, takut, nyeri, dan stres emosi. Yang ketiga, ras tekanan darah dipengaruhi oleh kebiasaan, genetik, dan lingkungan. Yang keempat, ada medikasi. Banyaknya pengobatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mempengaruhi tekanan darah. Yang kelima, ada variasi diurnal. Tekanan darah bervariasi sepanjang hari. Biasanya rendah pada pagi hari. Nah, secara berangsur-angsur naik menjelang siang dan sore hari. Dan yang terakhir ada jenis kelamin pada wanita lebih tinggi. Nilai tekanan darah sesuai dengan usia. Apabila usianya masih bayi baru, tekanan darahnya itu hanya 40 rata. Terus ada lahir, ada 85/54, ada 1 bulan 95/65, ada 1 tahun 105/65, ada 6 tahun 110/65, ada 10-13 yaitu 110/65, dan tahun ada 120
per 75, terus ada dewasa 120/80, tengah dan lansia 140/90. Nah, itulah usia untuk tensi normalnya. Lalu ada klasifikasi tekanan darah untuk usia dewasa 18 tahun dan lansia. Kategorinya ada normal. Kalau normal itu sistolnya ada 130/85, 85 sampai 89. Nah, kalau hipertensi itu ada 140/120. Nah, itulah klasifikasi tekanan darah untuk usia dewasa 18 tahun dan lansia. Terima kasih. Dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.